kaum wanita yang mengatakan hal-hal sepele seperti itu, walaupun gombalan, mungkin dulu ya, karena kenapa bisa dikatakan gak senang, karena apa? Karena ketika sudah menikah ternyata sangat sulit kita untuk bisa istilahnya gombal kepada istri. Kalau lagi pacaran gombalnya, insya Allah gombalnya sampai kesulitan. Tapi kenapa ketika sudah menikah tidak ada gombalan? Karena ternyata walaupun kadang wanita itu sudah suka malu-malu. Kalau pas gombal, padahal senang gitu kan, ya. Kayak istri saya gombalin gitu lagi, saya kepretin pakai uang gitu. Mulai ditiru. Itu pembahasan gombalnya dulu. Tapi ternyata memang demikian adanya. Itu cukup berharga untuk mereka, walau tidak seberapa. Kadang kita bikin tulisan bahasa-bahasa gombal, tempel ya di lemari. Nanti pada saat kita sudah mungkin keluar bekerja, istri mungkin masih istirahat, manungkan Joni Musnifon berangkat terus sebelum subuh, bukan pada subuh lagi, sebelum subuh. Ada yang sebelum subuh harus berangkat begitu, ada yang pada subuh berangkat. Istri kondisi mungkin setelah sholat tidur lagi masih ngantuk, ada yang seperti itu. Sebelum berangkat tulislah sebujuk surat beda gitu ya, istriku yang besar, ungkapkan kalimat-kalimat mungkin global sedikit dalam buat hal-hal yang seolah-olah pasangan kita merasa diperhatikan. Walaupun uang selalu uang dan uang, mencari uang, ditanya Pak lagi di mana, meeting apa, meeting begitu. Artinya kan mungkin pemasukan banyak, uang banyak karena lembur kerja, tapi belum tentu keluarga itu senang. Istri, anak belum tentu senang. Bagaimana sebaliknya bagi kaum wanita yang mau bekerja di luar sampai terus, belum tentu itu juga membuat senang anak dan suami. Jadi kebahagiaan tidak terukur dari banyaknya harta, tapi bagaimana kita bisa bersyukur, mengisi kehidupan rumah tangga dengan bersyukur. Bahkan kalaupun berumah tangga di awal rumah tangga kita masih dalam kondisi yang fakir, jangan kita takut. Allah sudah berjanji, iyyakum fuqara yu'minullahu min fadlihi. Wallahu Rasulullah andai pun kalian hendak menikah tujuannya karena Allah, tapi kondisi kalian dalam kondisi fakir, apalagi musim pandemi, banyak yang di PHK dari tempat kerjanya. Tapi kan kebutuhan untuk menikah tidak bisa ditunda. Ini aja nih pengantin udah menunda waktu berapa? Lumayan lah katanya. Ternyata musim pandemi banyak orang yang menunda pernikahan sampai 4 bulan. Akhirnya ditunggu-tunggu, tak kunjung tiba waktunya, hilang pandemi tetap ada terus meluas, semakin banyak juga. Daripada mati dalam keadaan bujang katanya. Gitu ya. Sudah pandemi pun di bawah corona, mati ya mati, sih penting apa jamani. Karena memang ada keterangan bagi orang yang mampu untuk menikah dari kalangan umat, tapi dia tidak mau menikah, menyepelekan, artinya menyepelekan, tidak mau menikahnya itu karena menyepelekan, tidak harus. Falaisa ini dia tidak diaku menjadi golongan yang dicinta oleh Rasulullah SAW. Yo, kaget sudah. Bukan yang enggak. Kenapa? Belum ada yang mau. Udah baik. Hak suami istri, kewajiban dari suami istri. Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri, bukan berarti suami wajib memberikan rumah untuk istri apa sama istri, bukan begitu maknanya. Tapi suami wajib
mempersiapkan tempat berlindungnya istri dan keluarga, istri dan anak-anak. Walaupun seorang suami mampunya baru bisa kontrak, karena gitu kan, tidak masalah. Artinya dia bertanggung jawab, dia memenuhi kewajibannya tentang masalah tempat tinggal. Kemudian makanan, kalau suami makan enak, maka perhatikan bagaimana istri pun juga harus makan enak. Anak-anak juga harus makan enak. Jangan sampai suami makan enak tapi buat istri ya apa adanya. Jangan begitu. Harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pangan, pakaian. Bagaimana ketika suami memiliki pakaian yang bagus, yang layak, maka begitu pula untuk istri harus diberikan pakaian yang layak. Tapi umumnya perasaan pakaiannya lebih bagusan istri dibandingkan suami. Bahkan kalau dihitung tuh pakaian yang ada di lemari itu paling banyak pakaian istri. Yang namanya wanita, terserah mau dilempar sendal boleh. Wanita. 4 lemari sudah nggak muat. Tetap saja bilangnya kalau pas mau keluar ada acara, nggak punya baju, nganggur. Gimana? 4 lemari sudah numpuk, sudah penuh. Ada yang dibantu, ada yang dilipat, ada yang disembunyikan, terserah. Tapi ternyata pada saat mau pergi keluar, ada acara undangan kan, lebaran kan, ada acara family gathering kan, nilainya selalu, aduh gak punya baju, gak punya baju buat keluar, gak punya baju buat kami. 4 lemari udah gak muat lagi, bilangnya gak punya baju. Awas itu wanita ya, kalau wanita itu tanda-tanda kurang syukur. Tanda-tanda kurang syukur. Dan banyaknya kaum wanita di dalam neraka kata Rasulullah karena mereka itu kufur. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kaum wanita yang engkau lihat banyak di dalam neraka akan menjadi penghuni neraka itu? Apakah akuf? Ya, apakah mereka kufurnya billah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, tidak. Mereka kufurnya kepada suaminya dan kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang mereka terima, yang Allah berikan kepada mereka apa? Jadilah orang yang pandai bersyukur, maka doa Allahumma ja'alna syukura waj'alna syakura. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang penyabar dan pandai bersyukur. Allahumma ja'alna sabiran fi aini. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang tawadhu, maksudnya kecil di mata sendiri. Waj'alna kabiran fil ardi, menjadikan aku menjadi orang yang mulia, besar di hadapan orang. Supaya kita menjadi orang yang tahu diri, orang yang pintar merasa, bukan merasa diri. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selain itu kemudian kebutuhan dan kewajiban suami terhadap istri, ma'asyiruhunna bil ma'ruf, secara umum dalam Al-Quran, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara memuliakan mereka. Jadi kaum laki-laki punya kewajiban ketika berumah tangga harus memuliakan istrinya. Karena dulu kaum wanita tidak dihargai pada masa jahiliyah, tapi adanya Islam mengangkat derajat kaum wanita. Maka laki-laki yang menikahi seorang wanita selayaknya menghargai istrinya dan bisa memuliakan. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang al-tofuhum, yang paling lembut, wa ahsanukum ala ahlikum, yang paling lembut dan paling bagus akhlaknya, perbuatannya, sikapnya terhadap keluarga kalian. Itu sebaik-baik di antara kalian. Jadi jangan sampai semena-mena mentang-mentang kita suami kemudian bersikap yang semena-mena terhadap istri.
kita harus ingat dengan ayat yang tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan istri sekalian. Maksud bergaul di sini bukan cuma persetubuhan di kamar, bukan cuma itu, bukan masalah seksual saja kondisinya, tapi dalam keseharian kita, cara berbicara kita, mengobrol kita, memperlakukan mereka, itu harus dengan menghargai mereka, menyayangi mereka. Begitu pula kaum wanita, sama, terlebih kaum wanita. Di dalam sebuah hadis, di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad, wahai kalian kaum wanita, perhatikan di mana kedudukan kalian di mata suami kalian, di hadapan suami kalian. Karena fa'innahu jannah, karena mereka adalah surga kalian, keridhaan kalian ada pada suami kalian. Maka ayu mamroatin mata, siapapun wanita yang meninggal sedangkan suaminya wasaujuha anha roh, sedangkan suaminya tidak memiliki rasa kecewa kepada wanita tersebut. Seorang wanita di saat meninggal, di saat wafat, mendapatkan ridho suami, suaminya tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa kecewa terhadap si istri, maka ada orang yang masuk wanita tersebut ke dalam surga min aibabin syar'i, dari pintu manapun yang dia mau, dari pintu surga yang mana wanita tersebut menginginkannya, silahkan masuk. Dalam hal urusan ranjang ini juga penting sekali supaya kita tahu tentang aturan agama Islam. Ada hal yang tidak diperkenankan menurut agama. Bagaimana? Yakni menggauli istri dari jalan dubur, min duburiha, itu tidak boleh. Menggauli istri, mewakili istri dari jalan dubur, itu tidak diperkenankan. Karena sama kata Rasulullah dengan perbuatan homoseksual walaupun pada istri. Melalui duburnya, melalui jalan keluarnya feses itu kotoran, maka haram hukumnya. Dan kata Rasulullah SAW, haram baginya rihul jannah, wangi surga sekalipun jangankan masuk ke dalam surga, wangi surga itu bisa tercium dari jarak tempuh perjalanan 50 tahun namanya. Kita kalau mau jalan kaki nih, jalan kaki sampai ke surga selama 50 tahun lamanya, itu dari jarak yang sangat jauh, jarak perjalanan 50 tahun, wanginya itu sudah tercium. Tapi bagi orang yang menyetubuhi istrinya dari jalan duburnya, maka haram wanginya surga, jangankan masuknya surga, haram wanginya surga. Sahabat Umar pernah nanya, mohon maaf, ini urusannya mana mungkin dianggap vulgar, tapi ini tentang fikih muasyarah, fikih tentang urusan rumah tangga, fikih bagaimana berbuat baik dalam urusan rumah tangga. Muasyarah bil ma'ruf. Ini makna muasyarah bil ma'ruf itu diantaranya ada urusan fikih di dalamnya yang harus kita pelajari. Sahabat Umar kemudian pernah mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, celaka, apa yang membuat celaka? Dengan bahasa kiasan sahabat Umar bilang, aku telah menggilirkan pahaku ke arah belakang istriku. Maka turun ayat yang memperkenankan, yang menjelaskan bahwa istrimu adalah pakaian. Maka engkau berkenan berhak untuk mempergaulinya dari arah manapun yang kau mau, selama ia tidak dalam kondisi haid dan tidak melalui jalan dubur. Ayat itulah yang kemudian membuat sahabat Umar menjadi tenang pada saat itu. Yang penting bukan melalui lubang dubur. Maaf, ini masalah fikih harus menjelaskan, karena khawatir kalau tidak dijelaskan banyak umat Islam yang terjerumus ke dalam kecelakaan. Haram mencium wangi
Sulit. Makanya pentingnya ngaji. Dan kalau ngaji fikih membahas seperti ini jadi untuk Allah apa dan sebagainya. Kalau enggak seperti itu, Islam itu kafah, sempurna pelajarannya. Tinggal kita mau sempurna apa enggak mau pelajari begitu. Kalau kita mau menggunakan secara sempurna dalam kehidupan kita, tidak diwajibkan memformalisasi ajaran agama dalam ranah negara, tidak wajib. Jadi ayat dalam Al-Quran ini perlu paham, jangan sampai nanti kita salah kaprah memahami ayat Al-Quran. Wa'tasimu bi'amrillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu tidaklah mewajibkan umat Islam membuat negara Islam. Lafaz wa'tasimu bi'amrillahi jami'an wa la tafarraqu, tidak ada kewajiban bagi umat Islam membuat negaranya menjadi negara Islam. Tapi makna wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam mengamalkan syariat Islam bagi dirinya dimanapun ia berada, walaupun dia berada di negara non muslim sekalipun, mau ada di Israel, mau ada di Amerika, mau ada di Inggris, kita selaku muslim wajib berpegang teguh dengan ajaran Islam. Bukan kita harus menjadikan Amerika menjadi negara Islam, menjadikan Israel menjadi negara Islam. Tidak ada kewajiban itu. Yang wajib itu kita dimanapun berada harus mengamalkan syariat Islam untuk kita, bukan memaksakan kepada orang lain. La ikraha fiddin, harus ngerti. Jadi jangan terjemahannya doang kalau mau pelajari agama. Karena banyak orang yang sesat dan menyesatkan orang lain walaupun hafal hadisnya, hafal ayatnya, karena cuma bertopang atau berapa istilahnya mengandalkan terjemahannya saja, akhirnya salah kaprah. Termasuk yang membunuh Sayyidina Ali, memerangi Sayyidina Ali sebagai pemimpin yang sah pada saat itu juga. Landasannya Quran. Inil hukmu illa lillah. Ayat yang lainnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Pokoknya kalau enggak pakai aturan Allah, enggak pakai hukum yang diturunkan Allah, kafir katanya. Sahabat Muawiyah disebut kafir, sahabat Ali disebut kafir. Ya, sahabat Amr bin As juga disebut kafir pada saat itu. Mau dibunuh, tapi yang terbunuh Sayyidina Ali. Muawiyah enggak jadi terbunuh, selamat. Amr bin As juga selamat karena apa? Kesiangan sholat subuh. Sedangkan sahabat Ali dibunuh pada saat hendak melaksanakan sholat subuh, menjelang subuh, masuk ke masjid dibunuh. Sama seperti seorang ulama tasawuf di India wafat pas mau ke masjid menjelang subuh ditembak, dianggap pelaku khurafat karena mengamalkan thariqah. Oleh mereka thariqah dianggap amalan zindik oleh orang-orang di luar agama Sunnah. Makanya kalau ngaji juga jangan asal-asalan, harus dari mana ilmunya, gurunya sih mesti perhatikan. Tolongnya dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika istri haid tidak boleh melakukan pergaulan jima dengan istri kita. Ada pertanyaan bapak-bapak yang tanya, bagaimana kalau ternyata tidak melalui farjinya tapi dimainin, dijepretin pakai karet, sama istri dijepretin pakai karet, cepret sampai ejakulasi. Bagaimana? Haram apa tidak? Tidak haram. Yang haram itu memainkan dengan tangannya sendiri. Man nakaha biyadihi, kata Rasulullah. Entah yang sudah nikah ataupun yang belum nikah,